Pemulihan hati. Pemulihan hati. Penting sekali kita pemulihan hati, karena hati itu banyak hal yang mempengaruhi dia untuk jadi hati yang baik maupun tidak baik. Karena hati kita itu, firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita itu terpancar dari hati kita. Maka hati kita baik, maka hidup kita baik. Hati kita tidak baik, maka hidup kita jadi tidak baik. Sama juga seperti sungai. Sungai itu kalau mata airnya baik, airnya bersih, mata air jernih, berarti di bawah semua ikut jernih, dan orang-orang bisa dapat meminumnya. Kalau air itu kotor, maka mata airnya kotor, maka mengalir juga kotor, sehingga orang tidak bisa dapat minum. Seperti itu. Jadi hati kita adalah sumber kehidupan manusia. Kenapa kita selalu harus menjaga hati kita baik? Yang pertama itu karena hati kita adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hati kita itu rumahnya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal menempati di hati kita. Ya, jadi Roh Kudus yang Tuhan Yesus waktu naik ke surga, dia turun menggantikan Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan Tuhan Yesus, yaitu untuk memberitakan Injil, dan di mana setiap orang percaya, dibaptis, dan mereka melakukan untuk mengajarkan mereka untuk melakukan firman Tuhan, itu harus dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang turun ini ada dalam hati kita. Jadi Roh Kudus tidak tinggal di dalam gereja atau di dalam di tempat di hutan, tidak ada. Dia ada dalam hati setiap orang percaya. Ya, karena itu pentingnya kita harus menjaga hati kita. Hati kita harus bersih. Karena Roh Kudus hanya bisa tinggal dalam hati kita apabila hati kita bersih, baik. Tapi hati kita kotor, misalnya kita hidup dalam dosa, hidup terikat oleh dosa, mabuk, merokok, judi, togel, main perempuan sembarang, maka hati kita itu kotor. Maka Roh Kudus tidak bisa tinggal di situ. Karena itu kita harus memastikan hati kita selalu bersih dari hal-hal ini, supaya Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hati kita, dan Dia bisa menjadikan kita sebagai alat kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi supaya jadikan kita sebagai alat kebenaran firman Tuhan. Kalau hati kita kotor, maka akan yang tempati adalah iblis, dan jadikan tempat kita menjadi alat iblis, alat kelalaian. Ini harus perlu perhatikan. Ya, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa hati kita harus bersih? Karena kalau hati kita tuh bersih, maka apa yang dikeluarkan dari mulut kita, perkataan, perbuatan kita itu tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita baik, maka perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita semua baik. Dan orang yang melihat pun akan memuji, memuliakan Tuhan.
atas setiap perkataan kami yang baik, perbuatan kita yang baik, kelakuan kita yang baik. Tapi kalau hati kita kotor, kita juga akan keluarkan kata-kata yang kotor. Ya, kata-kata jelek, menyakiti orang, menjiksa orang, suka gosip orang. Maka kita menyebarkan keracunan, kotoran kepada orang lain. Maka kita jadi alat setan, alat iblis. Karena itu penting sekali hati kita harus bersih, ya. Poin ketiga, ya. Karena apa yang kita simpan itu yang akan kita keluarkan. Itu alasan yang ketiga, harus hati kita harus bersih. Alasan keempat adalah kenapa harus hati kita bersih. Hati kita harus bersih. Kita tidak boleh menyimpan kepahitan dalam hati kita. Marah, dendam, fitnah, seperti itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Ya. Jadi kita ikuti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saat itu dia disalibkan dan dia mengeluarkan kata-kata kutuk, terkutuklah orang-orang yang menyalibkan saya, menyiksa saya, maka kita belum diselamatkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Jadi ujian terakhir yang dialami Tuhan Yesus adalah melepas pengampunan. Maka kita semua diberkati oleh karya Tuhan Yesus. Karena itu kita juga sebagai anak-anak harus melepaskan pengampunan bagi semua orang yang bersalah kepada kita. Supaya kita menjadi sumber kehidupan bagi kita, keluarga, anak-anak, dan semua orang. Ya, jadi kita harus jadi sumber kehidupan, jadi berkat. Karena itu untuk jadi berkat ini kita harus perlu melepaskan pengampunan. Itulah alasan keempat kenapa kita harus punya hati, harus mengampuni semua orang. Ya, tidak boleh menyimpan dendam atau marah. Jadi itulah sebabnya hati kita harus baik. Ya, hati kita harus baik. Dan yang kelima, kenapa hati kita harus baik? Orang yang hatinya baik saja, orang itu yang disebut anak-anak Allah. Orang yang hatinya baik, orang yang membawa damai, itulah yang bisa melihat Allah. Orang yang hatinya baik, hatinya suci, itulah yang melihat Allah. Jadi orang-orang yang hatinya suci, bersih, inilah yang akan melihat Allah. Kalau orang yang hatinya kotor, tidak bersih, tidak bisa melihat Allah. Itu sudah sesuai firman Tuhan. Karena itu penting sekali hati kita harus bersih, hati kita harus suci, kudus. Supaya kita peka dengan setiap firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, berbicara kepada kita. Setiap saat Tuhan akan berbicara kepada kita. Di mana setiap terjadi masalah di gereja, di keluarga, di gereja, maka Roh Kudus akan senantiasa akan sampaikan kepada kita untuk memperbaikinya. Kalau hati kita baik. Kalau hati kita tidak baik, Tuhan tidak akan berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dia tidak mau tahu karena hati kita tidak baik. Itulah sebabnya hati kita harus baik supaya kita bisa jadi alat kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ini ada 5 alasan harus hati kita harus baik.
ya, harus hati kita baik supaya kita dipakai oleh Tuhan. Ya, itulah sebabnya Amsal pasal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati kita adalah sumber kehidupan. Jadi jaga hati kita tetap bersih dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan dan taati firman Tuhan, dan membuang segala dosa apa yang firman Tuhan larang, karena dialah yang mengotori hati kita. Ya, jadi kita harus berusaha selalu. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kita senantiasa berusaha hidup kudus. Berusaha hidup kudus, ya. Berusaha hidup kudus. Berusaha membuang segala kepahitan. Jadi di sini kita harus ada berjuang untuk membuat kepahitan dan berusaha hidup kudus supaya kita menjadi alat-alat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati, ya. Jadi hari ini saya sampaikan firman Tuhan untuk menjaga hati kita, karena hati kita adalah sumber kehidupan setiap manusia. Amin, shalom.